Bapak Sekdes, yang saya hormati para orang tua yang hadir, yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, yang saya hormati tokoh perempuan, tokoh pendidik yang boleh hadir pada saat ini, yang saya hormati keterwakilan masyarakat desa dari seluruh unsur yang ada, yang saya hormati para jajaran Bapak-bapak kepala dusun, yang saya hormati Bapak Ketua BPD atau yang mewakili bersama dengan anggota BPD yang hadir, yang saya hormati rekan-rekan pendamping desa yang boleh bersama-sama kita pada saat ini dalam melakukan suatu agenda yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bersama dengan BPD dalam agenda perubahan anggaran tahun 2021 dan penyusunan rencana kerja pemerintah desa untuk tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, selaku umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, patut kita bersyukur pada pagi hari ini oleh karena berkat dan pimpinan daripada Tuhan sehingga kita boleh dipertemukan satu dengan yang lain di dalam menghadiri agenda musyawarah perencanaan pembangunan desa dan juga dirangkaikan dengan agenda perubahan anggaran APBDes untuk tahun 2021. Di dalam agenda hari ini dari kami jajaran pendamping tentu akan menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat sampai pada kebijakan pemerintah daerah yang tentunya berkaitan dengan regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana desa maupun prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga regulasi turunannya yang memuat tentang desa, bahwa dasar segala perencanaan dimulai dari adanya suatu musyawarah yang dilakukan oleh mulai dari pemerintah desa bersama dengan BPD yang mana menghadirkan seluruh unsur masyarakat desa untuk melakukan suatu musyawarah demi pengambilan keputusan dalam rangka bagaimana membicarakan pembangunan yang strategis yang akan kita danai nantinya melalui alokasi penggunaan dana desa untuk tahun 2022. Nah, sehingga dengan itu untuk tahun 2022 nantinya kami telah mendapat instruksi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa bahwa di tahun 2020 dan 2021 ini ada beberapa regulasi yang lahir. Ya. Antara lain Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 yang mana mengatur tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, Bapak Ibu, di aturan ini sebagaimana yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh desa yang ada di Indonesia termasuk kita di Desa Buntu Buda ini, salah satunya itu adalah melakukan pendataan. Ya, karena memang di tahun 2022 nantinya itu ada program nasional ya yang dikenal dengan SDGs ya. Kalau bahasa Indonesia SDGs ya, tapi ini memang merupakan hasil dari konversi PBB pada tahun 2015 itu, yang mana pencanaan SDGs nasional itu juga di tahun 2022 nantinya itu masuk dalam SDGs desa yang dikenalnya, yaitu pembangunan berkelanjutan ya. Sehingga dari lahirnya regulasi ini itu menginstruksikan ke semua desa untuk melakukan pemutahiran pendataan ya. Jadi mungkin dari seluruh masyarakat desa yang ada di Desa Buntu Buda ini itu sudah dilakukan pendataan untuk memutahirkan data melalui tim relawan pendataan desa yang dikenalnya dengan pendataan SDGs. Nah, kemudian sekaitan dengan itu juga sudah lahir Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 ya,
nomor 7 tahun 2001 yang mana mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022. Nah, karena ini memang regulasi yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa ini itu selalu diperbaharui setiap tahunnya, sehingga kita tidak kaget ketika perubahan-perubahan tentang yang mengatur prioritas penggunaan dana desa itu selalu dirubah setiap tahunnya. Nah, di dalam peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 Bapak Ibu, ada 3 garis besar yang ditekankan ya untuk prioritas penggunaan dana desa kita nantinya, yang tentunya ini diarahkan untuk mendukung pencapaian percepatan pembangunan SDGs desa ya, yang tentunya itu diprioritaskan antara lain yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional. Ya, pemulihan ekonomi nasional ini di dalam sub bidangnya itu, yang pertama adalah penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Ya. Kemudian yang berikut, pembentukan, pengembangan, peningkatan kapasitas BUMDes atau BUMDes bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. Nah, sehingga ini juga penting menjadi kajian kita hari ini bagi seluruh peserta musyawarah yang hadir untuk melihat BUMDes ini memang masuk dalam prioritas penggunaan dana desa melalui Kementerian Desa. Ya. Kemudian yang ketiga, pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa atau badan usaha milik bersama untuk mewujudkan konsumsi produk desa sadar lingkungan. Nah, itu subbidang dari prioritas penggunaan dana desa melalui pemulihan ekonomi nasional. Ini tentunya disesuaikan dengan kewenangan desa. Nah, kemudian berikut, penggunaan dana desa juga diprioritaskan untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Nah, ini diantaranya yang pertama adalah pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengolahan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan pembangunan desa. Ya. Kemudian pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. Ini juga yang menjadi prioritas bagaimana pemerintah pusat melalui Kementerian Desa saat ini itu lagi giat menggerakkan bagaimana pengembangan desa wisata di seluruh Indonesia, yang tentunya ini memang disesuaikan dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Ya. Kemudian yang berikut adalah penguatan ketahanan pangan, nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Ya. Kemudian berikut pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera. Ini juga masih masuk dalam prioritas penggunaan nasional, penggunaan dana desa kita, karena program pencegahan dan penanganan stunting ini memang sangat menjadi perhatian khususnya pemerintah pusat, karena di Sulawesi Barat ini khususnya kita Majene dan Mamasa itu masuk dalam sasaran stunting terbesar. Ya. Kemudian yang berikut adalah pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. Jadi ini memang berkaitan erat dengan bagaimana pelayanan secara umum secara merata di pemerintahan desa untuk seluruh masyarakat desa. Nah, kemudian yang berikut Bapak Ibu, penggunaan dana desa ini juga diprioritaskan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Jadi ini tentunya masih berkaitan dengan apa yang melanda dunia pada saat ini, itu masih adanya penyebaran virus corona, sehingga dimasukkan prioritas penggunaan dana desa sebagai salah satu prioritas nasional. Kemudian subbidangnya itu diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa. Ya, tadi kita sudah jelaskan. Kemudian mitigasi dan penanganan bencana
alam dan non-alam, kemudian mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa. Jadi memang rupanya BLT ini masih akan berlanjut untuk di tahun 2022 nantinya. Kemudian bantuan langsung tunai dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi mungkin saya akan jelaskan sedikit ini, nanti ditambahkan teman-teman yang lain terkait dengan BLT. Ya, karena ini memang banyak berpolemik di masyarakat. Ya, di aturan yang ada, khususnya di PMK yang mengatur tentang penggunaan dana desa itu, bahwa BLT dana desa ini diberikan kepada masyarakat yang miskin. Ya, diberikan kepada masyarakat yang miskin, sehingga di tahun 2021 kemarin itu disarankan ke semua desa untuk melahirkan yang namanya suatu regulasi yang mengatur tentang kriteria kemiskinan masyarakat desa. Nah, karena ini merupakan payung hukum yang ada di desa untuk menjadi bahan kita, karena tentunya ini kan ketika BLT itu dianggarkan, maka semua masyarakat pasti menginginkan untuk dapat bantuan. Ya, sehingga regulasi ini sangat dibutuhkan untuk menjadi dasar bagi pemerintah desa bersama dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan siapa yang benar-benar atau layak untuk mendapatkan BLT. Karena jelas di dalam aturan bahwa BLT ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin, sehingga kriteria ini harus lahir. Ya, karena itu menjadi dasar untuk katakanlah tim pendata nanti untuk menentukan layak tidaknya masyarakat ini mendapat bantuan BLT. Ya, sehingga di tahun 2020 kemarin itu kan sasaran BLT ini adalah masyarakat yang terdampak COVID. Ya, nah mulai di tahun 2021 sampai nanti di tahun 2022 ini itu bukan lagi sasarannya kepada masyarakat yang terdampak. Ya, dalam artian kalau di tahun 2020 kemarin ada masyarakat yang sebenarnya mampu secara finansial, tetapi itu juga kita berikan BLT karena itu atas dasar pertimbangan dia terdampak. Ya, contoh pedagang ya yang notabene penghasilannya mungkin di atas dari 2 juta per bulan. Ya. Tetapi di tahun 2021 dan 2022 nanti memang pemerintah desa harus lebih selektif dalam pemberian bantuan langsung tunai ini. Nah, yang tentunya